Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Sofia, NIM 1906311010053. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi berbasis web yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pemrograman berbasis web. Untuk tugasnya sendiri yaitu buatlah aplikasi berbasis web dengan spesifikasi dikembangkan di web server lokal, kemudian menggunakan DBMS dan juga dapat melakukan CRUD atau create, update, dan juga delete. Untuk aplikasi yang saya buat sendiri yaitu sistem penjualan perlengkapan rumah tangga berbasis web. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan yaitu menggunakan PHP, kemudian untuk DBMS-nya menggunakan MariaDB, untuk tools pemrogramannya menggunakan Sublime Text, kemudian untuk DBMS client menggunakan PHP MyAdmin, dan aplikasi platform paket yang digunakan yaitu Exam. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat aplikasi ini yaitu kita aktifkan Exam-nya terlebih dahulu. Kita start Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian kita buka localhost di browser kita ketikkan localhost. Kemudian ke PHP MyAdmin. Nah, saat sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya, selanjutnya yaitu kita membuat database dalam PHP MyAdmin ini. Di sini saya sudah membuat database dengan nama database toko. Nah, di database toko ini saya sudah menambahkan beberapa tabel juga. Ada tabel barang, tabel kategori, tabel login, tabel member, tabel nota, tabel penjualan, dan juga tabel toko. Nah, di dalam tabel-tabel ini juga sudah berisi atribut-atributnya. Selanjutnya, saya di sini juga sudah membuat program PHP-nya atau subkodenya. Di sini saya simpan di Exam 1, kemudian htdocs, kemudian saya kasih nama UASPBW. Nah, di sini terdapat 3 folder dan beberapa file PHP. Di folder admin ini terdapat folder modul yang berisi script kodenya dari tabel-tabel tadi, yaitu ada short kode buat yang tabel barang, buat tabel jual, tabel kategori, laporan, pengaturan, dan juga user. Kemudian untuk yang di folder aset, di sini berisi CSS dan juga image atau gambar yang kita butuhkan untuk tampilan programnya. Kemudian selanjutnya pada folder fungsi berisi mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang saya buat. Di sini ada fitur edit, nantinya ada hapus, ada tambah, dan juga ada view. Kemudian di sini ada beberapa file PHP, yaitu ada file config yang berfungsi sebagai koneksi, kemudian ada Excel yang berfungsi untuk mencetak laporan penjualan nantinya dalam bentuk Excel. Kemudian untuk index sebagai tampilan awal dari setelah kita melakukan login. Di file index ini akan memanggil file yang terdapat pada folder admin template ini, yang yaitu footer, header, home, dan juga seedable-nya atau tampilan dari aplikasinya. Kemudian terdapat file PHP login, file PHP logout, print di sini nanti berfungsi untuk mencetak nota pembayaran atau transaksinya. Kemudian ada tabel juga yang berisi function. Selanjutnya, karena programnya sudah saya buat seperti ini, beberapa program tadinya, kita close saja untuk programnya, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, untuk ke aplikasinya caranya yaitu kita buka browser, kemudian ketikkan localhost, kemudian disertai dengan folder tempat kita menyimpan script kodenya tadi, yaitu pada folder UASPBW. Nah, pada tampilan awal di sini kita diharuskan untuk login. Nah, login di sini kita tuh sebagai yang login itu sebagai
admin. Admin dalam aplikasi ini berperan juga sebagai kasirnya. Jadi, semisal nanti ada pembeli yang mau beli barang di toko ini, maka akan diberikan brosur yang berisi mengenai kode-kode barang yang ada di toko tersebut. Jadi nanti tinggal bilang ke kasirnya mau barang dengan kode ini gitu, terus dicarikan oleh adminnya atau kasirnya mengenai barang tersebut. Di sini kita login. Nah, pada saat kita login ini, apabila password yang kita masukkan tidak sesuai, seperti ini contohnya password yang tidak sesuai, maka terdapat pesan login gagal dan kita diharuskan untuk login kembali. Apabila passwordnya sudah benar, maka terdapat pesan login sukses dan masuk ke tampilan awal dari aplikasi kita, aplikasi sistem penjualan peralatan rumah tangga berbasis web. Nah, pada tampilan ini terdapat dashboard. Dashboard di sini terdapat beberapa, yaitu nama barang, stok barang, telah terjual, dan juga kategori barang. Untuk nama barangnya di sini, apabila kita klik tabel barang, maka akan muncul tabel barang yang tersedia. Kemudian untuk stok barang juga akan menampilkan tabel barang. Kemudian untuk yang telah terjual nantinya akan menampilkan tabel laporan. Kemudian untuk kategori barang akan muncul tabel kategori. Untuk selanjutnya yaitu terdapat menu master. Nah, menu master di sini memiliki 3 fitur. Fitur yang pertama yaitu fitur barang. Kita coba saja langsung klik. Kemudian akan muncul tabel data barangnya. Di sini terdapat beberapa barang yang sudah saya inputkan. Di sini juga terdapat beberapa menu, misal ada insert data, sortir stok kurang, refresh data, details, edit, dan juga hapus. Misal di sini saya akan menambahkan data. Kita klik saja insert data, kemudian untuk edit barangnya akan ada secara otomatis. Kemudian untuk kategorinya kita pilih berdasarkan kategori yang telah saya inputkan sebelumnya. Di sini ada peralatan dapur, peralatan elektronik, dan juga peralatan kamar tidur. Misal di sini saya akan menambahkan barang dengan kategori peralatan elektronik. Kemudian masukkan nama barangnya, misal mesin cuci. Kemudian mereknya di sini LG misal. Kemudian harga belinya misal 1 juta. Harga jualnya 1.100.000. Pilih satuannya, di sini saya menggunakan which. Kemudian untuk stoknya saya kasih 3. Untuk tanggal inputnya juga tersedia secara otomatis. Kemudian insert data. Nah, di sini terdapat pesan tambah data berhasil, dan juga pada tabel barangnya sudah terdapat nama barang yang telah kita inputkan tadi, yaitu mesin cuci. Nah, pada bagian aksi ini kenapa terdapat kolom yang tertuliskan restock ataupun hapus. Nah, di sini apabila stoknya itu tidak lebih dari 3, maka dari program ini secara otomatis akan memiliki perintah untuk kita, untuk admin, untuk merestock barangnya lagi. Misal nih pada sortir stok kurang kita klik, maka akan muncul barang yang seharusnya kita restock. Misal di sini kita restock 10, tambah 10 stok lagi. Kemudian klik hapus apabila membatalkan. Untuk hapus data barang, kita cancel aja, kita restock dulu. Di sini 10. Nah, kita refresh datanya terlebih dahulu. Maka pada mesin cuci yang awalnya stoknya tadi cuma 3, setelah di restock tambah 10, maka bertambah menjadi 13. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat beberapa fitur lainnya, yaitu details, edit, dan juga hapus. Untuk detail sendiri, kita akan apabila diklik seperti contoh ini, maka akan menampilkan detail dari barang tersebut. Misal di sini tadi yaitu barang mesin cucinya, harganya berapa, stoknya berapa, seperti itu. Kemudian di sini terdapat menu kembali. Apabila diklik, maka akan kembali ke data barangnya. Kemudian misal di sini kita edit yang pada mesin cuci. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau edit bagian apanya? Misal pada bagian harganya nih, kita edit menjadi 950.000 untuk harga belinya.
kemudian kita klik update data, maka terdapat pesan edit data berhasil. Kemudian klik kembali, kita lihat pada tabelnya sudah berubah untuk harga belinya, yaitu 9.500.000. Kemudian selanjutnya terdapat menu hapus. Misal kita akan menghapus barang mesin cuci, kita klik saja ini button hapus data barang, kita klik OK. Maka terdapat pesan hapus data berhasil, dan dilihat di kolom tabel barangnya ini tidak ada nama barang mesin cuci. Selanjutnya setelah data barang ini selesai, kita akan mencoba ke data yang lain. Misal pada bagian master ini kita klik bagian kategori. Nah, dalam kategori ini juga terdapat insert data, edit kategori, dan juga hapus kategori. Misal di sini saya akan menambahkan kategori apa ya? Peralatan. Misal di sini peralatan kamar mandi misal. Kemudian kita insert data. Nah, di sini di tabel kategori sudah bertambah nih peralatan kamar mandi. Kemudian kita akan mencoba edit, kita klik edit. Kemudian pada kolom ubah data ini kita ubah menjadi misal peralatan pembersih. Ubah data, maka terdapat pesan update data berhasil, dan pada tabel kategori ini sudah terdapat peralatan pembersih. Selanjutnya kita akan mencoba hapus kategori yang telah kita tambahkan tadi. Kita klik button hapus, kemudian hapus data kategori, pilih OK. Nah, hapus data berhasil, dan pada tabel kategori untuk peralatan pembersih sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu di fitur petugas. Nah, pada fitur petugas ini kita dapat mengganti fotonya, mengelola identitas kasir atau adminnya, dan juga dapat mengganti passwordnya gitu. Semisal kita akan mengubah fotonya, kita klik browser, kemudian kita cari fotonya, misal ini, kemudian klik open dan klik ganti foto. Nah, maka fotonya akan berubah. Misal untuk selanjutnya yaitu pada bagian alamatnya kita ubah juga. Misal Kerajaan Bonang Demak, kemudian ubah profil, dan terdapat pesan edit data berhasil. Kemudian selanjutnya untuk menu transaksi, dalam menu transaksi ini terdapat fitur penjualan. Kita klik. Nah, di sini terdapat keranjang penjualan. Jadi, semisal pembeli mau beli barang yang ada di toko ini, maka pembeli harus menyebutkan kode barangnya. Semisal di sini yaitu BR001. Kemudian kita enter. Nah, maka pada hasil pencarian akan muncul barang yang kita cari. Kemudian untuk apabila mau membelinya, kita tinggal klik keranjang dengan warna biru hijau ini, kita klik, maka terdapat edit data berhasil, dan barang yang kita inginkan sudah masuk ke bagian kolom kasir. Nah, kemudian kita mau cari lagi, misal BR006. Enter. Nah, akan muncul juga barang yang kita cari. Kita masukkan juga seperti tadi. Misal kita cari lagi BR00010 misalnya, kemudian enter. Nah, apabila hasil pencariannya seperti ini, berarti barang yang kita cari tersebut tidak tersedia. Nah, pada bagian kasir ini, semisal kita mau mengubah untuk jumlah pesanannya, misal yang pada kompor ini kita ubah jadi 2, kita tambah aja, kita klik ininya menjadi 2, kemudian jangan lupa untuk di-update. Maka untuk total pembayarannya juga sudah berubah. Apabila mau membatalkan, tinggal klik button X ini. Misal kita mau membatalkan yang kasur, kita klik juga yang button X. Nah, untuk pesanannya tinggal bagian kompor. Nah, di sini pembeli juga bisa langsung melakukan transaksi. Misal di sini pembeli memberikan uang
1 juta misal. Kemudian bayar. Maka apabila uangnya kurang akan muncul pesan uang kurang, yaitu kurang 200 total kurangnya. Kemudian kita kita coba inputin lagi uangnya, yaitu semisal 1.300.000. Kemudian kita bayar. Nah, belanjaan berhasil dibayar. Kita klik OK. Selanjutnya di sini juga terdapat kembaliannya berapa diketahui ini. Nah, selain itu juga terdapat print untuk bukti pembayaran. Kita coba print. Nah, untuk bukti pembayarannya atau notanya yaitu seperti ini. Hapus saja, kita langsung kita reset. Nah, kan kosong lagi seperti ini. Selanjutnya yaitu pada bagian laporan. Di sini terdapat fitur laporan penjualan. Nah, pada fitur laporan penjualan ini admin dapat mengetahui penjualan yang terjadi di bulan apa, tahun berapa, dan juga di hari apa. Misal di sini kita akan mencari untuk yang di hari ini, yaitu tanggal 24 bulan 12 2021 untuk bulannya. Misal kita cari Desember. Ini kalau kita cari berdasarkan bulan dan juga tahun 2021, kita cari, maka akan muncul seperti ini. Kita cari di pilihan hari. Nah, ini merupakan barang-barang yang sudah terjual per tanggal 24 bulan 12 2021. Kemudian di sini juga akan diketahui keuntungannya tuh berapa dari penjualan ini gitu. Kemudian apabila ingin mencetak laporan penjualannya, yaitu dengan cara klik tombol button Excel yang tersedia pada pencarian. Kita klik Excel, kemudian akan terdapat perintah seperti ini. Kita mau save atau mau open aja. Misal kita open nih, kita tunggu masih proses download. Nah, kita coba buka. Nah, untuk data laporan penjualannya akan seperti ini apabila sudah di download. Kemudian selanjutnya untuk menu setting. Di dalam menu setting ini terdapat pengaturan toko. Semisal di sini kita akan mengganti nama tokonya yang pada headernya ini awalnya toko Ani, alamatnya Bonang, Demak, Jawa Tengah. Kita akan ubah menjadi alamat tokonya kita ubah aja ya. Misal Kerajaan, kemudian Kecamatan Bonang, ubah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kemudian kita update data. Nah, pada headernya sudah berubah, alamatnya yaitu Kerajaan Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat menu logout pada bagian pojok kanan atas. Semisal kita klik, nanti kita akan keluar dari aplikasi ini dan diarahkan ke menu awal lagi, menu login kembali. Misal kita klik nih, ingin logout, kemudian kita akan ditujukan ke halaman awal kembali. Apabila kita ingin masuk kembali, maka kita tinggal login ulang kembali. Mungkin itu penjelasan dari program aplikasi berbasis web yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.